Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu semua yang sudah jauh-jauh ya dari berbagai provinsi yang di sini. Iya, sampai ke Rupin ya, jauh ya. Ya, jadi kalau di sini sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Munawwaroh. Saya di sini dari tahun 2020. Kalau saya di sini diberi tanggung jawab untuk level jaringan, kemudian untuk membantu mengkoordinir kegiatan yang ada di sini. Untuk sekilas informasi tentang produksi bibit secara vegetatif atau dengan akulasi, atau nyebutnya mungkin secara general akulasi apa ya? Nah, nyambung ini Mbak ini. Ya, secara umum akulasi atau grafting. Nah, kalau untuk tahun sebelumnya itu adalah tahun pertama kami mencoba untuk produksi sambung, pucuk atau grafting. Nah, kalau tahun kemarin itu kita mencoba untuk produksi dua jenis, yaitu alpukat dan juga jambu air citra. Nah, kalau yang alpukat tahun kemarin kita sama sambung pucuk seperti ini. Nah, itu tahun kemarin dari 2000 batang kita alhamdulillah 70% berhasil tumbuh. Kalau yang jambu air itu kan kita pakai tekniknya itu dengan teknik sambung yang mantap tunas itu ya. Nah, itu memang tingkat keberhasilannya lebih rendah. Untuk tahun ini kita coba jumlahnya lebih banyak, tapi tidak terlalu banyak juga karena kita masih tahap awal ya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk tahun ini kita produksi alpukat sebanyak 4.000 batang. Nah, untuk alpukat 4.000, sedangkan untuk jenis satunya lagi itu durian 1.800 batang. Nah, untuk sampai saat ini untuk jenis alpukat kita sudah mulai dari bulan Agustus. Ini batang bawahnya kita ambil dari persemaian Rumpin. Mungkin yang produksinya Bu Anita ya. Dari sana. Nah, bibit yang sudah berusia sekitar 4 bulan, 3-4 bulan sekitar ini kita sambung pucuk. Nah, entrisnya ini kita ambil dari sumber indukan di Megamendung. Di Megamendung. Jadi dari sana itu Megamendung masuk wilayah Bogor. Jadi biasanya teknisi kita ambil dari sana beberapa kantong, nanti kita simpan di DCS, ada kulkas. DCS ya. Kita nyebutnya DCS. Jadi di kulkas itu didinginkan, nggak didinginin banget. Jadi kayak kulkas biasa aja mungkin ya. Seperti itu. Jadi yang di sini masih dalam kondisi fresh. Untuk alpukat bisa tahan sekitar 3 hari dari setelah pemanenan dari pohon itu. Nah, kalau untuk jenis durian, untuk tahun ini kita kan masih baru akan mencoba. Kalau durian kita sekarang belum mulai, masih trial. Nah, kalau durian, informasi yang sudah kita pegang, kalau durian itu dia entrisnya lebih tidak tahan lama. Jadi misalkan baru dipanen, diambil, nggak bisa sampai 2 hari, 1 hari harus masih fresh gitu kalau durian. Karena yang dipakai cenderung banyaknya mata tunas atau sisip. Beda dengan alpukat yang kalau ditaruh di kulkas lebih masih bisa tahan lama, kayak sayur mungkin ya, masih bisa segar. Nah, kalau durian beda ininya. Jadi kalau di sini untuk alpukat ini kita ada sampel yang kita sudah berhasil. Ini seperti ini, udah ada tunasnya. Ini usia sekitar 1-2 minggu. Ini 1-2 minggu, ini sekitar 2-3. Nah, ini sudah sekitar 1,5 bulan. Iya. Ini daunnya sudah mulai kelihatan. Ini baru tunas kecil, ini sudah mulai besar. Ini sudah ada 2 cabang seperti itu. Nah, ini untuk jenis yang kita pakai jenis alpukat Miki. Nah, kalau untuk alat-alatnya yang kita gunakan, untuk alat prakteknya ada pisau okulasi. Mungkin Bapak Ibu udah pernah lihat ya alat-alatnya. Nah, ini sepintas belum 2 kali ya Pak. Di sini yang belum ya. Di sini yang belum ya. Mungkin udah pada pernah praktek juga ya di mana-mana Bapak Ibu. Nah, kalau di sini kita ada beberapa jenis pisau. Ini ada pisau yang seperti ini. Untuk potong juga Pak. Untuk potong. Potongnya gitu. Ini juga ada pisau okulasi yang seperti ini.
Atau biasanya kalau untuk pemula lebih enak pakai yang kayak gini. Jadi dia udah ada agak lengkung, jadi motongnya lebih enak biasanya. Bisa juga pakai cutter. Cuma kalau di sini kita lebih suka pakai yang gini, Pak. Ya, pakai cutter juga bisa sebenarnya. Cuma kan kalau cutter mungkin lebih kaku ya. Kalau ini dia udah melengkung, jadi lebih enak. Nah, kemudian untuk melilit sambungannya, ini kita pakai plastik wrap yang seperti ini. Kan ada yang dia itu nggak lengket, ada yang lengket. Nah, ini kita pakai yang lengket. Jadi ketika digulung, dia udah ngikat sendiri, nggak perlu kita, ini udah lengket sendiri kayak gini. Plastik apa namanya? Plastik wrap, Bu, plastik wrap populasi. Oh ya, wrap Iya. populasi. Iya. Bukan wrap yang buat makanan bukan? Bukan, kalau yang untuk makanan kan lebih besar. Oh, kalau begitu di situ bisa ada di juga. Iya, bisa Pak. Biasanya kadang kan pakai yang seperti ini ya. Yang ini, ya ini bisa juga digunting, dibelah. Nah, kalau pakai yang seperti ini, nanti dia kan diikat ya. Diikat. Kadang kalau misalkan terlalu kencang, energinya terlalu banyak mungkin ya, habis makan mungkin terlalu kencang, bisa takutnya remek seperti itu, terlalu tercekik. Kalau misalkan pakai ini kan kita lebih efisien juga untuk pekerjaannya, jadi tinggal putar, lepas. Ada yang seperti ini yang tidak lengket, biasanya diputar kemudian kita gunting dulu terus kita ikat, kan lebih lama lagi gitu. Jadi kita untuk efisiensi pekerjaan kita pakai yang sudah ada lemnya. Apanya Pak? Harganya berapa Bu kayak gini? 12.000. Ini 12 sama 15. Iya Pak. Belinya di toko pertanian ada Pak. Pertanian. Oh, yang 15 itu cukup. Bisa Double tap. Jadi selain pakai plastik wrap yang seperti ini, kita juga bisa pakai parafilm seperti ini. Nah, Lebih mahal ya? ya lebih mahal lagi. Ini fungsinya juga sama sih. Jadi dia mungkin nanti lebih bisa kita gunting dulu atau beli yang ukurannya lebih kecil yang sekiranya segini. Kita gunting nanti dia bisa melar juga ini. Enak juga untuk ikat, enak juga nanti Pak. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan yang seperti ini nggak ada, bisa pakai yang ini. Kemudian kalau ini plastik cukupnya sebenarnya bebas, bisa yang ukuran segini atau yang lebih besar lagi, tergantung dari ukuran batangnya aja, menyesuaikan gitu. Nah, biasanya kita pakai ikan sukuk ini ketika baru dipotong, nanti sekitar 3 hari akan keluar bintik-bintik kayak hasil fotosintesis ya. Jadi kayak ada udaranya, ada airnya sedikit-sedikit. Oh, berarti tunasnya ini yang kita sambung tumbuh seperti itu. Jadi setelah 3 hari misalkan kelihatannya udah membusuk, biasanya nanti segera kita ganti. Biasanya nanti terlihat membusuk di sini, selagi batang bawahnya masih hijau bisa kita potong lagi, kita sambung lagi. Entrisnya pun misalkan di sininya busuk, di sininya masih hijau, masih bisa kita pakai lagi gitu. Nah, kalau untuk sukuknya itu bisa dibuka sekitar 2 minggu Pak. Tapi lupa posisinya. Jadi kalau misalkan sudah sekitar seperti itu bisa dibuka. Nah, tapi untuk penyiramannya kita masih minimalisir di bagian bawahnya aja. Jangan sampai terkena sambungan. Karena kalau misalkan terkena cipratan air ada kemungkinan dia membusuk seperti itu. Karena pengaruh juga sih saat kita motong, misalkan masih pemula biasanya masih ragu-ragu megangnya, kepegang seperti itu kan sambungannya. Jadi kena tangan, bekas potongannya itu ada potensi dia terkena kotoran seperti itu. Jadi keberhasilannya agak menurun. Nah, untuk penyimpanannya pun di sini kita minimalisir dari terkena paparan air hujan. Ini kemarin kita taruh di shading di depan, nanti kita bisa lihat di depan itu kan sampingnya paranet ya. Nah, itu masih terkena paparan air hujan atau kampias ya kita biasa nyebutnya. Nah, itu berpengaruh sih ke medianya, jadi agak-agak basah. Ke sambungan juga mungkin terkena, jadi ada
ketidakberhasilan di situ. Jadi sehingga kemarin kita pindahkan ke posisi yang lebih tertutup dari air hujan. Jadi kita penyiramannya pun itu enggak setiap hari, jadi 2 hari sekali. Nanti ketika dia sudah tumbuh tunas, kita buka. Kemudian untuk penyiramannya kalau misalnya sudah seperti ini bisa kita siram dari atas. Kalau masih seperti ini masih hati-hati, masih baik kayaknya. Penyebab kegagalan kalau untuk sambungan yang pertama terlalu lama jeda ketika dipotong dan akan ditempel. Misalkan nih di bawahnya udah dipotong, udah kita belah, terus kita masih ngukir-ngukir yang batang atasnya sampai benar-benar rata, nempel nggak ya, terus nyari ukuran batang atas dan bawah yang sama. Mungkin kita siapin dulu sebelumnya, jangan sampai udah kita potong terus masih nyari batang atasnya yang ukurannya sama yang mana ya, kan ada jeda waktu lama tuh, di sini udah potong seperti itu. Biasanya pertama itu terlalu lama jeda antara pemotongan dan penempelan, kemudian tersentuh oleh tangan. Biasanya itu tersentuh tangan. Nggak boleh kena tangan ya, Ya. Bagian kambiumnya atau bagian dalamnya ya. Pak. Kemudian dari medianya, media batang bawahnya ini, nah ini kemarin kita trial juga karena batang bawahnya ini medianya dengan kokopit awalnya. Nah itu ternyata berpengaruh. Saya belum meneliti secara ini ya, secara jurnalnya seperti apa. Cuma kalau dari hasil pengamatan kita, untuk media dengan kokopit itu berpengaruh terhadap sambungannya ini Pak, karena terlalu basah jadi penyimpanan airnya itu kan lebih tinggi. Jadi di sambungannya ini dia agak cepat membusuk. Beda dengan media yang dari kokopit itu kita tambahkan dulu dengan tanah dan sekam. Nah hasil sambungannya itu lebih bagus. Gitu. Jadi batang bawah ini medianya kalau bagi pengalaman kami di sini di praktik itu berpengaruh. Jadi lebih baik yang medianya itu ada tanahnya, paling ya tanah, kompos, media umum Pak. Kalau di sini biasanya sih kita Cari yang disambungin pas Pak. yang pas. Ya, tapi selagi misalkan kambiumnya masih ketemu, ada kelebihan dikit di pinggirnya, biasanya masih ada yang bisa tumbuh Pak, nanti akan keluar kayak halus ya kalau ditutur jaringan tuh. Ini kayak ada gumpalan-gumpalan gitu kan dia agak membengkak. Ya. Jadi dia ternyata di situ bisa juga.